Tap Ayodhya Jel El Kalake dipercaya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebagai sekretaris. Kemenko Marves RI, publik tentunya mengetahui persisi sosok Luhut Binsar Panjaitan sebagai salah satu orang kepercayaan Presiden Joko Widodo. Odi Kalake lulus sarjana hukum jurusan Hukum Internasional pada Universitas Padjadjaran Bandung, tahun 1991. Ia lalu melanjutkan studi Master Hukum Uni Eropa di Universidad de Complutense, Madrid. Pendidikan kedinasan yang dijalankan Odi Kalake diantaranya Sekolah Dinas Luar Negeri, tingkat dasar Sekdilu Kementerian Luar Negeri dan lulus pada tahun 1994. Selanjutnya Sekolah Staf Dinas Luar Negeri, tingkat Madya, Sesdilu Kementerian Luar Negeri dan lulus tahun 2002. Dia juga mengenyam pendidikan kedinasan pada Sekolah Staf dan Pimpinan, tingkat pimpinan, Sespa Kementerian Luar Negeri yang lulus pada tahun 2009. Tidak hanya itu, Odi Kalake juga mengenyam pendidikan lanjutan, training, diklat kompetisi. Di antaranya, London School of Economics and Political Science, Agustus tahun 2000 di European Union Study. Juga Harvard Kennedy School pada April tahun 2016 tentang Executive Education on Mastering Negotiation di Cambridge, Massachusetts, USA. Dia juga mengikuti workshop on Settlement of Boundary and Territorial Disputes di Durham University, Den Haag, Nederland pada 20–22 Maret tahun 2017. Pada Juni tahun 2010, Odi Kalake mengikuti Berkman Center for Internet and Society di Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts, United States of America. Pada Juni tahun 2016, ia mengikuti Training on Maritime Delimitation di National University of Singapore dan Center of International Law, NUS Singapore, NUS and Chill. Odi Kalake juga mengikuti PIM 2 di LAN dan Kemlu pada tanggal 3 September tanggal 21 Desember tahun 2009. Sebelumnya pada tahun 1993 ia juga mengikuti Diklat Adum di Jakarta. Odi Kalake punya riwayat pekerjaan yang mumpuni di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sejak Juli tahun 1994 hingga Juni tahun 2015 ia mengabdikan diri di Kementerian Luar Negeri. Meniti karir sebagai staf Dit. Eropa, Ditjen Politik Kemlu sejak Juli tahun 1994 sampai Maret tahun 1997. Kemudian ia dipercayakan menjadi Third Secretary KBRI Madrid pada April tahun 1997 November tahun 2000. Pada Januari tahun 2001 April tahun 2002, Odi Kalake dipercayakan menjadi Kasih Lingkungan Hidup, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Dia kemudian menjabat Kasih Perbatasan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional pada April tahun 2002 Januari tahun 2004. Odi Kalake juga pernah menjadi konsul KJRI Hong Kong pada 2003 hingga Desember tahun 2007. Pada April tahun 2008 Maret tahun 2009, dia menjabat sebagai Kasubdit Pengelolaan Perjanjian Internasional Kemlu. Lalu menjadi Kasubdit Perjanjian Sosbud Kemlu sejak Maret tahun 2009 Januari tahun 2011. Sejak Januari tahun 2011 Juni tahun 2014, Odi Kalake dipercayakan menjadi Minister Konselor KBRI Berlin. Kemudian dipercayakan menajdi Kasubdit OINB 2 Ditjen Multilateral Kemlu sejak Oktober tahun 2014 Juni tahun 2015. Karir birokrasi Odi Kalake kian melejit ketika pindah di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim pada Juli tahun 2015 Maret tahun 2020. Sejak Maret tahun 2020, ia dipercayakan menjadi staf khusus Menko Kemaritiman dan Investasi Bidang Hubungan Internasional dan Perjanjian Internasional. Selanjutnya Odi Kalake diberikan jabatan sebagai Deputi Infrastruktur dan Transportasi pada tahun-tahun 2020 sampai tahun 2021. Dan, kemudian oleh Luhut Binsar Panjaitan, Odi Kalake dipercayakan menjadi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahun 2021 hingga sekarang kemudian dipercayakan oleh Presiden RI sebagai penjabat Gubernur NTT. Odi Kalake juga selalu mendapat penugas luar negeri diantaranya Second Secretary di KBRI Madrid pada April tahun 1997 November tahun 2000. Menjadi konselor di KJRI Hong Kong pada Desember tahun 2003 Desember tahun 2007.
Juga Minister Konselor di KBRI Berlin pada Januari tahun 2011 Juni tahun 2014. Odi Kalake juga pernah mendapatkan tugas tambahan pada High Level Dialogue and Cooperation Mechanism antara RRT dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal pada tahun 2021. Juga pada KTT G20. Tidak hanya itu, Odi Kalake juga sering mendapat kepercayaan menghadiri penugasan ke organisasi internasional. Ia pernah menjadi ketua delegasi RI pada IMO Legal Committee di International Maritime Organization pada 26–29 Maret tahun 2019 di London, Head Office IMO. Bahkan, ia juga menjadi ketua delegasi RI, presentasi submisi ekstensi landas kontinen RI di PBB UNCLCS pada 3–6 Maret tahun 2019 di New York, UN Headquarters. Pada 25 Maret 5 April tahun 2019, Odi Kalake dipercayakan menjadi alternate ketua delegasi RI, negosiasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction di PBB, UNBBNJ di New York, UN Headquarters. Sebelumnya pada 8–9 November tahun 2018, ia menjadi meeting chairman, 2 round of workshop to assist the regular process for global reporting and assessment of the marine environment PBB di Padma Resort, Bali. Dia juga menjadi alternate ketua delegasi RI, negosiasi Biodiversity Beyond National Jurisdiction di PBB UNBBNJ pada 4–7 September tahun 2018 di New York. Pada 7–11 Agustus tahun 2017 Odi Kalake bertindak sebagai anggota delegasi RI dalam penyampaian 16.056 nama pulau RI ke PBB, UNGEN. Pada tanggal 10 Mei tahun 2017 di Forum Indian Ocean Rim Association, Odi Kalake tampil di 2 NIORA Ministerial Blue Economy Conference BEC2 di Menko Marves, Jakarta. Dia juga pernah tampil sebagai pembicara pada ASEAN Workshop on Maritime Cooperation pada tahun 2017 di Siem Reap, Kamboja ASEAN Secure and Cambodia Gulf. Ketika kunjungan Menko Maritim ke Uni Eropa pada tahun 2017 di Brussels, EU Headquarters, ia juga hadir sebagai anggota delegasi RI. Saat 22–28 Mei tahun 2016, Odi Kalake mendampingi Menteri KKP sebagai pembicara tentang Transnational Fisheries Crime, UNODC CPCJ di PBB. Pada 1–3 September tahun 2015 di Port Louis, Mauritius, ia menghadiri 1 Stone Ministerial Blue Economy Conference BECI pada Forum Indian Ocean Rim Association IORA. Di Forum Permanent Court of Arbitration, Odi Kalake tampil sebagai observer pada sidang South China Sea Case Philippines vs China pada November tahun 2015 yang dilangsungkan di Den Haag, Peace Palace, International Court of Justice. Di UNESCO, ia sebagai pembicara pada Asia Pacific Forum Workshop, Fostering International Cooperation in Culture and Sustainable Development, pada 11–12 Juni tahun 2009 di Paris, UNESCO Headquarters. Pada tahun 2006 di International Committee of the Red Cross ICRC, Odi Kalake sebagai judge pada The 3 Earth Red Cross International Humanitarian Law Moot Court Competition di Hong Kong. Juga di PBB pada tahun 2002, ia hadir dalam Forum United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space UNCOPUOS di Vienna, UN. Penugasan ke-18 negara. Odi Kalake juga mendapatkan penugasan internasional hingga sampai ke-18 negara. Dalam penugasan itu ia dipercaya menjadi negosiator serta tamipel menjadi pembicara dalam berbagai forum. Negara-negara yang menjadi tempat penugasan bagi Odi Kalake diantaranya, Singapura, Korea Selatan, Yunani, China, Jerman, Qatar, Fiji, Papua New Guinea, Vatikan, Jerman, Jepang, Malaysia, Nepal, Jordania, Lebanon, Syria, Kuwait, dan Spain. Odi Kalake yang kesehariannya sebagai Sekretaris Kemenko Marves membawahi 7 kementerian yang sangat relevan dengan kebutuhan kekinian Nusa Tenggara Timur. 7 kementerian yang dikoordinir oleh Kemenko Marves adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan instansi lain yang dianggap perlu. Publik NTT berharap, Odi Kalake dengan sederet prestasi,
Karir dan pengalaman serta jaringan kemitraan yang mumpuni ini bisa membawa perubahan bagi NTT selama ia dipercayakan sebagai penjabat Gubernur NTT hingga ada Gubernur NTT definitif hasil Pilkada tahun 2024 mendatang.